Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Mulyati MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi, serta yang saya hormati Kakak Asisten Laboratorium Mata Kuliah Praktikum Fisika Komputasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afifah Riyatunufus atau saya sendiri, kemudian ada Kak Adiaksa Trioktav Meliano, lalu ada Bayina, kemudian ada Safa Rahmasidillah, dan ada Syekha Lutfiyah. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami lakukan, yaitu membuat pemodelan aliran laminar fase tunggal menggunakan metode beda hingga. Persoalan fisika atau sains yang melibatkan persamaan diferensial parsial metode beda hingga. Seperti yang kita ketahui bahwa metode beda hingga ini merupakan salah satu metode numerik yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang muncul dalam permasalahan fisika. Metode beda hingga ini dapat didekati dengan deret Taylor. Adapun beberapa manfaat atau metode beda hingga yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu menghitung difusi panas di setiap titik dalam domain persegi panjang, kemudian memecahkan masalah konduksi panas secara sederhana, lalu memecahkan masalah fisik dalam aliran fluida, dan yang terakhir yaitu metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan, seperti persamaan Poisson, Navier-Stokes, kemudian ada persamaan Schrödinger. Lalu kenapa sih kelompok kami memilih topik fluida dinamis? Pertama yaitu fluida dinamis ini banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu fluida dinamis ini dapat digunakan untuk menganalisis aliran udara di atas sayap pesawat terbang, kemudian menghitung gaya dan momen pada pesawat, lalu menentukan laju aliran massa minyak melalui jaringan pipa dan lain sebagainya. Selain itu, fluida dinamis ini dapat diselesaikan dengan teknik numerik dengan memecahkan persamaan diferensial parsial. Dan yang terakhir itu dengan topik fluida dinamis ini, maka kita dapat mempelajari aliran fluida di komputer dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai computational fluid dynamics. Selanjutnya, penelitian terkait akan dijelaskan oleh rekan saya, Syekha. Kepada Syekha, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah penelitian terkait persamaan diferensial parsial atau PDP mengenai kasus aliran fluida dengan judul pemodelan aliran fluida dua dimensi pada kasus aliran permukaan menggunakan metode beda hingga. Dalam jurnal tersebut, penulis menggunakan metode beda hingga dan penyelesaian persamaan Navier-Stokes dengan meninjau beberapa asumsi. Kemudian penyelesaian persamaan Navier-Stokes secara numerik disederhanakan dengan meninjau domain segi empat. Lalu hasil yang terkait dengan proyek yang kami lakukan yaitu distribusi massa jenis terjadi pada daerah pertemuan antara fluida dengan massa jenis yang berbeda. Variasi bilangan Reynolds juga menunjukkan adanya sifat keacakan atau turbulen pada fluida untuk bilangan Reynolds yang semakin besar. Next. Itu adalah alasan mengapa kami memilih metode beda hingga. Permasalahan fluida merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara perhitungan numerik. Perhitungan numerik yaitu suatu perhitungan yang dilakukan dengan cara pendekatan melalui kesalahan yang diperoleh. Metode beda hingga dapat digunakan untuk mencari solusi suatu persamaan diferensial parsial yang sulit ditentukan solusi analitiknya. Metode ini umum digunakan untuk menyelesaikan persoalan teknis dan gejala matematik dari suatu gejala fisik. Metode beda hingga bisa menyelesaikan persamaan linear ataupun persamaan kuadratik dalam jumlah yang besar. Metode beda hingga lebih mudah dibandingkan dengan metode elemen hingga dan metode volume hingga. Selain lebih mudah, dalam perhitungan komputasi umumnya lebih ringan, sehingga untuk mendapatkan hasilnya lebih cepat. Next. Berikut adalah tujuan dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama, mengetahui efektivitas metode beda hingga dalam kasus fluida dinamis. Yang kedua, membuat grafik aliran laminar fase tunggal pada fluida dinamis. Yang ketiga, membuat simulasi aliran laminar fase tunggal pada fluida dinamis. Yang keempat, memenuhi penugasan akhir praktikum fisika komputasi. Next. Selanjutnya, pada metode terdapat pengumpulan rumus. Berikut adalah penurunan rumus yang kami lakukan dalam proyek ini. Terdapat persamaan kontinuitas dalam mekanika fluida, yaitu do U per do X plus do V per do Y sama dengan 0 pada persamaan 1. Dengan menerapkan prinsip konservasi momentum pada volume kontrol, maka dihasilkan persamaan 2 dan 3. Dengan cara mengonversi urutan pertama dan kedua ke terbatas, menghasilkan next. Selanjutnya, pada perhitungan kecepatan berbintang dari kecepatan awal tanpa efek tekanan pada persamaan 6. Secara iteratif memecahkan persamaan Poisson tekanan menggunakan kecepatan berbintang pada persamaan 7. Selanjutnya menghitung kecepatan untuk langkah waktu berikutnya dari tekanan dan kecepatan berbintang pada persamaan 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa Rahmasidillah. Dipersilahkan.
Oke, baik. Pada metode ini, pertama-tama saya akan membahas mengenai variasi yang kami amati pada proyek ini, yaitu kelompok kami memvariasikan durasi waktu simulasi gambar aliran fluida, yaitu ketika simulasi waktu 150, 100, 60, dan 10, untuk mengatur lamanya eksekusi program dalam menghasilkan output berupa gambar, serta mengetahui pengaruh durasi terhadap output yang dihasilkan, seperti jumlah frame pada output animasi. Selain itu, kami juga memvariasikan nilai dari interval iterasi, yaitu iterasi 100 dan 50. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa lama durasi video animasi serta berapa banyak frame pada animasi. Next. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai library yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada library OS atau Operating System. Library ini menyediakan fungsi untuk membuat dan menghapus directory atau folder, mengambil isinya, mengubah, dan mengidentifikasi directory saat ini. Selanjutnya terdapat library NumPy atau Numerical Python. Library ini menyediakan pengguna dengan objek array and dimensi serbaguna untuk menyimpan data dan fungsi matematika. Selanjutnya terdapat library Matplotlib. Library ini biasa digunakan untuk memvisualisasi data. Nah, adapun fungsi-fungsi yang kami gunakan pada library ini ada pyplot, yaitu kumpulan fungsi yang membuat beberapa perubahan pada gambar, misalnya membuat gambar, membuat area plot dalam gambar, menambah label di plot, dan lainnya. Selanjutnya terdapat Matplotlib Color Map, yaitu untuk menyediakan beberapa peta warna, seperti warna sekuensial, warna divergent, warna siklitik, dan warna kualitatif. Selanjutnya terdapat Matplotlib Animation, yaitu alat utama yang digunakan untuk membuat animasi. Selanjutnya terdapat library Sys, yaitu library yang menyediakan berbagai fungsi dan variabel yang digunakan untuk memanipulasi bagian yang berbeda dari lingkungan runtime Python. Nah, singkatnya, modul ini menyediakan info tentang konstanta, fungsi, dan metode interpreter Python. Selanjutnya terdapat library Pandas, yaitu pustaka analisis data Python yang paling banyak digunakan. Ini menyediakan banyak fungsi dan metode untuk mempercepat analisis data. Selanjutnya terdapat library OpenPyXL, yaitu library yang biasa digunakan untuk membaca, menulis, dan memodifikasi file Excel dengan ekstensi XLSX dan sebagainya. Selanjutnya terdapat algoritma dari program yang telah kami buat, yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ini algoritma yang berisi solusi persamaan differential equation menggunakan metode beda hingga untuk state input. Algoritma bagian 2 yaitu berisi script input, dan algoritma bagian 3 ini untuk menganimasikan dinamika aliran fluida. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kak Adi Aksa, kepadanya saya persilahkan. Berikut itu adalah codingan dari simulasi yang kita laksanakan. Dimulai dengan membuat beberapa kelas sebagai pembatas definisi yang akan digunakan. Dimulai dengan kelas pembatas yang akan membuat definisi inisiasi dan definisi dari pembatas tersebut sendiri. Lalu lanjut ke kelas di mana juga inisiasi, lalu mendefinisikan pembuatan mesh yang berisikan banyak dari variabel yang digunakan, dan serta definisi set deltas. Lanjutkan ke definisi set initial U, definisi set initial V, definisi set initial P, dan definisi set source term. Lalu untuk kelas fluida, sama seperti sebelumnya, definisi inisiasi terlebih dahulu, lalu definisi sifat fluida, lalu untuk pembatasnya, dan dilanjutkan ke definisi set time step, di mana definisi set time step tersebut mengatur alur waktu pada simulasi tersebut, di mana dilanjutkan ke definisi pemulaian kecepatan, lalu definisi penyelesaian persamaan tekan pusat, lalu definisi penyelesaian momentum, lalu definisi titik tengahan, dan untuk 2 definisi terakhirnya itu untuk menuliskan data yang telah disimulasikan. Lalu juga didefinisikan read data file sebagai penunjuk lokasi data yang akan digunakan untuk menuliskan dan menyimpan filenya. Lalu definisi animate untuk menganimasi simulasinya. Dan akhirnya simulasi bisa dimulai
dimulai dengan mengimport banyaknya plugin yang digunakan, lalu isi dari semua kelas dibentuk, lalu menginput variabel ruang dan waktu, sifat fluida, spesifikasi batas, dan parameter simulasi, di mana simulasi akhirnya bisa dijalankan dan simulasi bisa mengeluarkan hasilnya, di mana simulasi tersebut akan disimpan setiap frame-nya sehingga membentuk sebuah animasi. Nah, berikut itu ada hasil yang dikeluarkan oleh simulasi, di mana terbentuk tabel XY mulai dari data 0 sampai data 256 atau 257 dataset yang terbentuk pada simulasi tersebut. Lalu apabila dataset tersebut dibentuk menjadi grafik, bisa dilihat seperti grafik tersebut lurus menyerong ke atas, dan di bawahnya adalah hasil simulasi yang sudah diplot salah satu frame-nya, yaitu pada frame 256. Untuk animasi lebih lanjutnya bisa diperlihatkan. Ya, berikut adalah animasi dari simulasi yang telah dibentuk. Waina, dipersilakan untuk mengambil alih. Ya baik, selanjutnya adalah pembahasan dari sisi algoritma. Di sini tahap pertama yang kami lakukan adalah mengimpor modul NumPy dan OS sebagai bahan dasar pengolahan data yang akan digunakan. Kemudian membentuk kelas untuk sifat yang lebih spesifik, mulai dari kondisi pembatas. Kemudian area yang dibatasi oleh pembatas tersebut direpresentasikan dengan menggunakan grid 2 dimensi dan nilai dari variabel. Berikutnya dibuat fungsi untuk mengimplementasikan kondisi pembatas, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan tekanan pada setiap sisi pembatas dari area 2 dimensi. Sebelum fungsi finite difference dapat ditambahkan, yang perlu dilakukan adalah membentuk variabel waktu sebagai pengatur iterasi dari keseluruhan fungsinya. Kemudian tahap selanjutnya menjalankan simulasi, dimulai dengan mengimpor modul tambahan seperti matplotlib dan flowpy. Setelah itu dimasukkan parameter simulasi dan pembuatan loop untuk menjalankan simulasi. Data dari simulasi yang telah dilakukan di bagian sebelumnya akan diambil datanya, kemudian diplot satu persatu tiap iterasinya dan disatukan menjadi satu animasi. Next. Kemudian dari sisi time consumption, di mana dari program yang telah dijalankan, memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 menit. Selanjutnya kami melakukan variasi pada waktu simulasi dengan parameter 100, 60, dan 10. Pada simulasi waktu 100 diperoleh 184 frame yang membentuk animasi berdurasi 9 detik. Pada simulasi waktu 60 diperoleh 111 frame dengan animasi berdurasi sekitar 5 detik. Dan pada simulasi waktu 10 diperoleh 18 frame yang membentuk animasi dengan durasi kurang dari 1 detik. Dari variasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar simulasi waktu yang digunakan, maka semakin banyak frame yang dihasilkan, sehingga durasi video animasinya pun semakin panjang. Yang terakhir dari sisi cost computation, di mana perbandingan kuantitatif dari statistik aliran sesuai dengan hasil literatur yang dilakukan, di mana secara khusus kecepatan horizontal di sepanjang garis vertikal yang melewati pusat rongga dan sebaliknya, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan manual akan menunjukkan hasil yang masuk akal. Lalu waktu eksekusi program yang kami gunakan sekitar 150 detik, di mana perkiraan biaya komputasinya tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Berdasarkan proyek yang telah kami buat, maka kami dapat membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, persamaan diferensial ini mampu memodalkan pergerakan fluida serta solusi metode beda hingga, yang dimana ini sangat efektif untuk digunakan karena memiliki galat yang mendekati 0 dan sangat membantu untuk menyederhanakan suatu bentuk persamaan yang sulit menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua yaitu semakin besar simulasi yang digunakan, maka semakin banyak frame yang dihasilkan, sehingga durasi video animasi yang didapatkan akan semakin lama. Kemudian yang ketiga yaitu kami telah berhasil membuat grafik serta simulan aliran laminar fase tunggal pada fluida dinamis. Selanjutnya yaitu untuk rencana penelitian selanjutnya, kami mengharapkan bahwa proyek yang telah dilakukan ini dapat disempurnakan lebih lanjut dengan cara penambahan pengeluaran variabel dengan lebih mendetail, serta penambahan kualitas dari simulasi ini dengan cara membentuk simulasi yang lebih luas areanya, area pembatasnya, serta adanya objek ruang yang tidak dipengaruhi variabel apapun, melainkan mempengaruhi gerak fluida yang dapat mensimulasikan daratan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.